Selamat pagi. Perkenalkan, saya Elia Utami Metiarawati SPD. Saya adalah guru di SD Kristen Terang Bangsa Semarang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada pagi hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau yang biasa disebut UKIN secara daring di sekolah saya, SD Kristen Terang Bangsa. Untuk praktek pembelajaran, saya mengambil tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia di kelas 5 SD Kristen Terang Bangsa. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Hai. Hola, konnichiwa. Greeting. Okay. Unmute. See it straight. Greetings. Good morning, Elia. How are you today? I'm good, thank you. And how about you? Amazing. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lisya, mari pimpin doa. Keep your hand and close your eyes. Let's pray. Lord Jesus, now we want to start our lesson. Please bless us so we know the lesson well and give us good connection. Thank you, Lord Jesus. We already pray. Amen. Thank you, Lisya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu mengucapkan 10 karakter keluarga Kristen Terang Bangsa. Hijau, bisa mempersiapkan diri. Oke, Miss. Oke, teman-teman, kita mari mencoba 10 karakter keluarga terang bangsa. 10 karakter keluarga terang bangsa. 1. Kami ramah. 2. 2. Kami rapi dan sopan. 3. 3. Kami peduli dan menghargai. 4. Kami sabar. 5. Kami jujur. 6. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak bisa mengecek absensi terlebih dahulu ya. Oke. Nah, anak-anak silahkan mengecek absensi dan mengisi absensi melalui aplikasi Presto. Terima kasih. Sudah lengkap ya, 17 anak sudah hadir. Hari ini anak-anak kita akan masuk ke materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yang judul udara bersih bagi kesehatan. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Kita mulai anak-anak. Awulah pendukung proklamasi sedih. Saat ini masih dalam masa pandemi ya. Maka kita
tidak boleh lengah, dan tetap harus mengingat protokol 5M. Anak-anak tahu apa itu 5M? Coba disebutkan. Menjaga jarak, memakai bergizi, masker, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Elia ulang ya anak-anak. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi alat gerak hewan dan manusia setelah membaca teks dengan benar. Peserta didik mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut melalui pengamatan video dan cara mengatasinya dengan tepat. Peserta didik mampu menyebut. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Udara terasa sangat panas akhir-akhir ini. Nah, pernahkah anak-anak mengalami hal tersebut? pernah. Nah, Indonesia mengalami 2 musim. Apakah itu? Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Karena Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Perhatikan saat ini itu bulan Agustus ya. Nah, Indonesia akan mengalami musim kemarau pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Nah, perhatikan anak-anak. Ini ada contoh dari dampak musim kemarau. Apa saja anak-anak dampak musim kemarau? Kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi. Miss Elia berikan contoh kekeringan. Nah, kenapa pada musim kemarau dapat mengakibatkan kebakaran hutan? Nah, perhatikan, Miss Elia sudah menyiapkan video. Anak-anak bisa menyimak video dengan baik ya. Saudara, kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi sejak pagi hingga sore cukup tebal. Kabut asap juga menyebabkan langit di Kabupaten Muaro Jambi terlihat memerah. Kondisi udara yang sangat buruk akibat diselimuti asap membuat langit tampak memerah hingga terlihat gelap. Kondisi ini bahkan terlihat sejak pukul 11 siang. Jarak pandang di jalan utama dan permukiman sempat turun ke 20 meter. Kabut asap. Anak-anak setelah menyimak video yang sudah Miss Elia tampilkan, anak-anak sudah pernah mendengar mengenai kabut asap? Iya. Ya, bertanya kepada David Karis, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Kabut asap adalah asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, bagus. Kabut asap adalah kabut dan asap yang bercampur menjadi satu. Dari gambar, kita akan mencari tahu ini anak-anak. Apa itu asal-usul dari kabut asap? Nah, bagaimana kabut asap dapat terjadi? Anak-anak tadi sudah menyimak ya dampak dari musim kemarau. Salah satunya adalah menyebabkan kebakaran hutan dan dapat menyebabkan terjadinya kabut asap. Nah, anak-anak perhatikan, kabut asap itu berarti berbahaya bagi organ pernafasan kita. Nah, ini adalah salah satu gambar ketika kebakaran hutan itu terjadi. Nah, asap dapat memenuhi udara dan seperti anak-anak dapat memperhatikan ya. Dan kabut-kabut ini hingga turun ke jalanan, ke semua tempat, ke semua lingkungan. Jadi dari gambar yang Miss Elia sajikan, maka anak-anak dapat menyimpulkan apa saja bahaya kabut asap? Polusi udara. Polusi udara. Kemudian apa lagi? Menyebabkan penyakit.
Ya, penyakit yang menyerang organ pernafasan ya anak-anak. Kemudian kalian lihat ini bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas karena tertutup oleh kabut. Nah, bagaimana asal-usul kabut asap? Mengapa pada saat musim kemarau dapat mengakibatkan kebakaran hutan? Elia sudah menyiapkan video. Anak-anak dapat menyimak dengan baik ya. Asal-usul dan tantangan kabut asap. Sebagian besar Asia Tenggara makin merasakan dampak kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap dan mampu menembus batas wilayah. Apa itu kabut asap? Dari mana datangnya? Apa sajakah dampaknya? Dan bagaimana cara menghentikannya? Kabut asap termasuk polusi udara. Pada dasarnya kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Angin pasat meniup asap dari Indonesia ke Singapura, Malaysia, dan seluruh wilayah ASEAN. Untuk mengetahui asal-usulnya, kita harus kembali ke masa Karena malam jadi kering, Miss. Karena tanah menjadi kering, Miss. Nah, tanah menjadi kering sehingga dapat mengakibatkan titik-titik api yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, dari dua video yang Miss Elia sajikan, anak-anak bisa mendapatkan informasi. Nah, sekarang anak-anak kita akan mencoba mencari informasi yang kita bisa dapatkan dari video yang Miss Elia sajikan menggunakan kata tanya. Ya, anak-anak ingat, ini Miss Elia tampilkan beberapa kata tanya. Nah, dari video yang disajikan Miss Elia, kita dapat, dari video yang Miss Elia sajikan, anak-anak bisa memperoleh informasi. Nah, untuk menggali informasi dari sebuah video, dari sebuah teks bacaan, atau gambar, kita dapat menggunakan kata tanya. Di siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Biasa disingkat dengan adik Simba. Sebelum anak-anak mencoba mencari informasi, Miss Elia ingin mencari tahu dulu bagaimana pemahaman anak dalam menggunakan kata tanya. Nah, contoh yang pertama, kata tanya apa? Digunakan untuk Mengetahui informasi tentang Mengetahui informasi hal tentang atau satu hal atau benda. benda. Suatu hal atau benda. ya, betul anak-anak. Nah, selanjutnya kata tanya siapa? Kata tanya untuk Fiona. Mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Ya, bagus. Kemudian kata tanya di mana? Carlina. Mengetahui informasi tempat. Mana yang lain setuju? Setuju. Nah, bagus. Mengetahui untuk setiap kata tanya digunakan untuk menanyakan hal apa ya. Nah, sekarang anak-anak dapat menyiapkan buku dan alat tulisnya. Akan mengulang lagi ya. Miss Elia akan mengulang video. Nah, anak-anak coba untuk mendapatkan informasi dari video menggunakan kata tanya yang tadi kita sudah pelajari. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi sejak pagi hingga sore cukup tebal. Kabut asap juga menyebabkan langit di Kabupaten Muaro Jambi terlihat memerah. Kondisi udara yang sangat buruk akibat diselimuti asap membuat langit tampak memerah hingga terlihat gelap. Kondisi ini bahkan terlihat sejak pukul 11 siang. Nah, siapa yang ingin mencoba? Nah, setelah anak-anak menyimak video, anak-anak dapat menggali informasi ya. Siapa yang ingin mencoba? Saya Miss, saya mau mencoba. Ya, silahkan Davido. Di mana kabut asap terjadi? Nah, bagus, di mana kabut asap terjadi. Tadi kabut asap terjadi di kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Oke, bagus. Selanjutnya, Mikaela, informasi apa yang Mikaela dapat?
Mengapa jarak pandang menjadi turun? Ini apa, Mikaela, informasinya? Jarak pandang menjadi turun karena tebalnya kabut asap. Nah, tadi Miss Elia sudah sajikan ya. Nah, anak-anak, dari informasi yang kalian dapatkan, kabut asap itu dapat membahayakan kesehatan kita. Terutama kesehatan apa, anak-anak? Paru-paru. Pernafasan. Organ pernafasan, ya betul, membahayakan. Perhatikan, Miss Elia mempunyai cerita bergambar. Anak-anak dapat membaca terlebih dahulu gambar cerita yang Miss Elia sajikan. Gambar cerita ini belum disusun secara urut. Nah, anak-anak bisa mencoba mengurutkan gambar cerita menjadi suatu cerita yang runtut. Mulai dari nomor 4, 2, Dari nomor 4, 2, 2, 3, 3, 1. 1. Yang lain bagaimana, anak? Dari gambar cerita yang sudah kalian urutkan tadi, apa informasi yang kalian dapatkan? Coba David Karif. Kita harus merawat organ pernafasan kita agar tetap sehat. Nah, dari gambar cerita juga kalian dapat menemukan informasi bagaimana cara menjaga organ pernafasan, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan beristirahat yang cukup. Nah, anak-anak, apa saja ciri-ciri dari gambar cerita? Memakai kata-kata sehari-hari. Memakai kata sehari-hari. Nah, kemudian apa lagi? Bahasanya mudah dan menarik. Perwatakan tokoh diungkapkan sederhana. Perwatakan, nah, bagus Livia. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ciri-ciri cerita bergambar. Di sini ada 3 ya. Yang pertama memakai kata-kata sehari-hari, perwatakan tokoh diungkapkan sederhana, dan bahasanya mudah dan menarik. Nah, kemudian apa tujuan dari gambar cerita? Supaya memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami isi bacaan atau isi teks. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak. Anak-anak sekarang bisa mempersiapkan LKPD-nya. Miss Elia akan membagi menjadi beberapa kelompok. Coba diperlihatkan ke Miss Elia LKPD yang sudah anak-anak siapkan. Ya, bagus. Miss Elia akan menutup slide. Nah, setelah anak-anak menyiapkan LKPD, Miss Elia nanti akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Ada 4 kegiatan. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan dalam proses diskusi? Yang pertama, anak-anak dapat menggali informasi dari teks bacaan. Yang kedua, anak-anak bisa mengkomunikasikan, ya, berdiskusi dengan kelompok mengenai bahaya kabut asap dan bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap berdasarkan video. Video yang pertama, kalian bisa ke room sekarang. Nah, anak-anak ini di kelompok 1 ya, di kelompok 1 ada Matthew, Jesslyn, Ashley, dan Leonita. Nah, silakan kalian mulai berdiskusi. Ashley, informasi apa yang kamu dapat? Informasi yang aku dapat, kabut asap adalah kabut yang bercampur dari kabut dan asap. Jadi, aku pakai kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Pakai katanya siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker. Nah, anak-anak dapat melanjutkan diskusi ya. Miss Elia akan berkunjung ke room yang lain. Kamu tuh tahu nggak hari ini tuh cuacanya tuh agak piye gitu loh, agak. Halo anak-anak. Nah, kelompok 2 ada Timothy, Davido, dan Devin ya. Nah, silakan kalian melanjutkan diskusi kalian. Oke. Dari video tadi, apa bahaya
kabut asap ya. Kalau aku sih kabut asap dapat menyebabkan iritasi mata. Selain mata juga hidung dan tenggorokan juga sakit loh. Ini juga bisa bikin alergi loh. Kalau cara melindungi diri dari kabut asap, kita dapat menggunakan masker. Iya, kalau keluar rumah pakai masker. Nah, anak-anak bagus, kalian bisa melanjutkan diskusi kalian ya. Miss Elia akan ke room yang lain. Oke. Oke. Anak kelompok 3, oke, di sini ada Karlina, Mikaela, Gwenda, dan Fiona. Nah, kalian bisa melanjutkan diskusi kalian. Oke. Nah, kalian bisa melanjutkan diskusi kalian ya. Ya, Miss. Guys, itu gambarnya A atau B ya? Kok sama-sama banyak asap? Nah iya, kok sama ya? Yang mana ya? Menurut aku gambarnya yang B. Nah, betul yang B. Yang B pakai masker. Oh iya, yang B. Berarti penjelasan gambar A dan B sama-sama di lingkungan yang banyak asap. Tapi orang dalam gambar B melindungi organ pernafasan dengan memakai masker ya. Nah, anak-anak bagus, kalian sudah melakukan diskusi. Kalian bisa melanjutkan diskusi kalian. Miss Elia akan mengunjungi room 4 ya. Miss Elia akan mengunjungi room 4 di kelompok 4. Nah, halo anak kelompok 4. Halo, Miss. Halo. Di sini ada Queen, Justin, Wilbert, dan Livia. Anak-anak silahkan melanjutkan diskusinya. Oke, Miss. Guys, sudah baca teksnya? Aku sudah. Berarti kita isi balon percakapannya sama sesuai teksnya ya? Iya. Warna ya, kita warnai masing-masing atau mewarnai yang sama? Warnanya kita sama aja di guys di sini. Oke, sip. Jadi anak-anak di dalam roomnya sudah bagus ya. Kita lihat Justin ya. Nah, tadi sudah berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, mari anak-anak mempresentasikan apa yang sudah anak-anak diskusikan. Untuk kegiatan 1 di room 1 ya. Coba dari kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Yuk, Jesslyn and Leonita ya. Saya Miss Jesslyn. Ya. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Nah, untuk kata tanya apa? Untuk kata tanya siapa, Jesslyn? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Wanita, yuk. Untuk kata tanya di mana, Jesslyn? Di mana kabut asap? Di Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Di mana daerah yang sering terjadi kabut asap? Oh, dari kelompok 2 ingin menanggapi ya. Oke. Bisa diulang, Devi Ju? Miss, menanggapi dari jawaban kelompok 1, untuk kata tanya di mana seharusnya di mana daerah yang sering terjadi kabut asap? Oke. Jadi Devi Jo mengkoreksi bagian pertanyaan untuk kata tanya di mana ya? Di mana daerah yang sering terjadi kabut asap? Nah, bagus. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak. Oke ya, bagus. Selanjutnya untuk kegiatan 2 di room 2 ya. Oke, Miss. Apa bahaya kabut asap bagi kesehatan?
1. Menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Menyebabkan orang Nomor 1, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. 2. Kalau masker dengan yang menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih adalah ini kotoran ya, debu partikel yang menempel di tenggorokan itu bisa masuk larut ke dalam pencernaan, kemudian keluar bersama kotoran saat kalian buang air besar. Karena kalau kita membiarkan debu dan partikel menempel di tenggorokan terlalu lama dapat menyebabkan infeksi dan mengganggu organ pernafasan. Nah, bagus dari kelompok 2. Kemudian dari kelompok 3. Ya. Gambar A, pada gambar A dan B sama-sama dalam lingkungan yang banyak asap. Namun orang pada gambar A memakai masker dan pada gambar B, anak-anak melindungi diri dari asap dengan menggunakan tangan mereka. Nah, betul ya. Untuk gambar A dan B ini anak-anak harus hati-hati karena keduanya berada dalam lingkungan yang banyak asap, banyak polusi. Nah, perbedaannya adalah di gambar A, orang tersebut ya yang naik skuter menggunakan masker. Nah, untuk gambar B, anak-anak menutup menggunakan tangan. Nah, kalau misalnya tangannya posisinya kotor, kemudian banyak debu, banyak kuman, malah menyentuh hidung, bahaya, semakin mudah masuk ke dalam organ pernafasan. Nah, bagus untuk kelompok 3 hari ini. Yang terakhir, untuk kegiatan 4, yang keempat, tentang gambar cerita ya, disajikan gambar cerita dan melengkapi dalam percakapan. Coba dari kelompok 4 yang ingin menyajikan, ditunjukkan ke teman-teman yang lain, ke kelompok yang lain. Ini, Miss. Ini sudah diwarnai. Ya, Livia, bagus. Coba punya Queen, bisa ditampilkan Queen. Nah, ya bagus Queen. Yes. Ibu, hari ini pasar ramai sekali ya. Iya, Nak, setiap hari Minggu pasar ramai. Nek, mari Komang bantu. Tidak usah repot-repot, Nak. Mari, Nek, saya bantu bawakan. Terima kasih ya, Nak. Belanjaan milik siapa yang kamu bawa, Nak? Itu milik saya. Komang bantu bawakan. Untuk kegiatan diskusi hari ini sudah berlangsung dengan baik ya. Presentasi juga anak-anak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sekarang anak-anak silakan mengupload ya, anak-anak boleh mengupload LKPD kalian di Google Classroom. Selanjutnya, anak-anak akan menyelesaikan evaluasi. Evaluasi ini Miss Elia ambil menggunakan platform Google Form. Miss Elia sudah share linknya di Google Classroom. Anak-anak dapat mencoba menyelesaikan soal evaluasi pengertian tuberkulosis. Tuh. Nomor 2. Nah, anak-anak ini sudah beberapa masuk ya anak-anaknya. Miss Elia ingin menanyakan, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang penyebab dari kabut asap. Menggali informasi. Ya, menggali informasi. Gambar cerita. Gambar cerita, ya. Kemudian apa lagi? Alat pernafasan. Organ pernafasan, Kak. Jadi pada hari ini kita sudah belajar mengenai menemukan informasi dari bacaan dan teks, kemudian menjaga organ, kemudian cara menjaga organ pernafasan kita, yang terakhir mengenai gambar cerita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini anak-anak dapat memahami dengan baik dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk hari ini, untuk pertemuan selanjutnya. Besok kita akan masuk ke pembelajaran 2. Ya.
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Livia, pimpin doa. Keep your hand and close your eyes. Let's pray. Lord, for our day. Thank you, Lord Jesus. Amin. We pray. Amen. Amin. Amin. Terima kasih, Livia. Baik. Meeting. Unmute. Sit straight. Greetings. Goodbye, Miss Elia. Thank you, God bless you, and I love you. Terima kasih untuk anak-anak. Oh my God. Baik.